Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Ahmad dengan NIM 20801241113. Baik, kali ini saya akan membahas apa sih itu karya tulis ilmiah. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya adalah hasil dari suatu pekerjaan, buatan atau karangan. Sedangkan tulis adalah huruf atau angka yang dibuat menggunakan alat tulis seperti pena, pensil, cat, atau mesin ketik. Jadi, secara keseluruhan, karya tulis ilmiah adalah karangan yang disusun berdasarkan prinsip ilmiah yang menjelaskan satu topik secara ilmiah oleh peneliti atau penulis. Sedangkan menurut para ahli, yang pertama menurut Eko Susilo 1995 yang mengatakan karya ilmiah adalah salah satu karangan tulisan yang didapat sesuai sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, pemantauan, penelitian disusun menurut metode tertentu, serta sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiannya. Artinya, karya ilmiah ini adalah tulisan ilmiah yang dibuat berdasarkan data hasil penelitian yang ditulis dengan struktur menggunakan bahasa formal serta isinya dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kedua, menurut Dwi Loka dan Riana yang mengatakan karya ilmiah atau artikel ilmiah merupakan karya seorang ilmuwan atau pembangunan yang hendak membangun ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang didapat melalui literatur, pengalaman, serta penelitian. Artinya, karya ilmiah adalah hasil pemikiran ilmuwan yang bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Karya ini disusun berdasarkan studi literatur atau mengumpulkan, membaca, memahami, dan menganalisis berbagai sumber tertulis, baik seperti buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Nah, selanjutnya ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama, bersifat objektif, yang berarti tulisan yang disampaikan harus berdasarkan fakta dan data yang nyata. Yang kedua, disusun sistematis, yaitu disusun dengan urutan yang teratur dan logis, seperti pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Kemudian pembahasan. Nah, pembahasan ini menjelaskan topik permasalahan yang disertai dengan fakta yang sudah dikemukakan pada bagian pendahuluan. Yang terakhir, penutup yang berisi kesimpulan. Nah, kesimpulan ini adalah ringkasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, sedangkan saran berdasarkan penilaian atau evaluasi terhadap sesuatu. Ketiga, berdasarkan fakta atau data yang dapat dibuktikan, yaitu pengamatan nyata, sumber yang terpercaya, dan dapat diuji kebenarannya. Yang keempat, menggunakan bahasa formal dan baku, artinya bahasa yang sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia dan tidak menggunakan bahasa sehari-hari. Yang kelima, mencantumkan sumber rujukan atau referensi, artinya menyebutkan informasi dari sumber-sumber atau kutipan yang digunakan dalam tulisan, baik di dalam isi tulisan atau sitasi maupun di bagian akhir atau daftar pustaka, agar menghindari adanya plagiarisme. Nah, selanjutnya jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama, makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang mengutarakan suatu masalah dan pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Sedangkan menurut KBBI,
Makalah adalah tulisan resmi suatu pokok dengan bertujuan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan serta disusun untuk diterbitkan dan juga merupakan karya tulis pelajar atau mahasiswa untuk laporan hasil pengerjaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Nah, jadi makalah ini yang menyajikan pembahasan tentang suatu masalah secara sistematis, data yang nyata, bersifat objektif, dan biasanya sebagai bahan presentasi. Yang kedua, skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang ditulis menurut pendapat orang lain dan diri sendiri. Data yang diperoleh melalui observasi lapangan atau percobaan laboratorium. Menurut KBBI, skripsi ialah tulisan saintifik yang wajib dibuat oleh mahasiswa sebagai persyaratan akhir pendidikannya. Nah, skripsi ini adalah karya ilmiah akhir dari mahasiswa S1 yang disusun berdasarkan data hasil penelitian atau lapangan dan dikembangkan dari pendapat para ahli serta analisis pribadi mahasiswa, yang dimana skripsi ini adalah menjadi syarat kelulusan untuk meraih gelar sarjana. Yang ketiga, tesis. Tesis adalah karya ilmiah yang menyajikan temuan baru dengan melakukan penelitian sendiri. Tesis juga adalah tulisan yang lebih mendetail daripada skripsi. Menurut KBBI, tesis merupakan pernyataan yang didukung oleh argumen yang disajikan dalam bentuk karangan untuk memperoleh gelar sarjana pada perguruan tinggi. Artinya, tesis yaitu karya ilmiah pada tingkat magister atau S2 yang berisi penelitian mandiri dan mendalam yang bertujuan untuk menyajikan temuan baru atau pemikiran yang memperkaya ilmu pengetahuan serta menjadi syarat untuk memperoleh gelar magister. Dan tesis juga disusun dengan argumen dan data yang kuat berdasarkan kaidah ilmiahnya. Selanjutnya, manfaat karya tulis ilmiah. Yang pertama, melatih kemampuan berpikir kritis dan sistematis, yaitu saat menulis karya ilmiah, penulisan tidak hanya menyalin teori, tetapi juga menilai apakah teori tersebut sesuai dengan fakta di lapangan. Yang kedua, melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif, yaitu mampu memahami isi bacaan dengan cepat dan tepat, sehingga dapat menyaring informasi penting, ide pokok, dan tujuan penulis. Yang ketiga, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, yang dimana membiasakan diri untuk membaca banyak referensi, lalu kemudian menyatukan informasi dari sumber-sumber tersebut agar menjadi tulisan atau pendapat yang utuh dan logis. Jadi, kesimpulan karya tulis ilmiah adalah sebuah tulisan untuk memaparkan suatu permasalahan dari hasil penelitian yang memenuhi kaidah pembahasan. Tulisan yang disusun secara sistematis dan objektif, sehingga dapat membuat ide dan suatu yang dapat diverifikasi kebenarannya, serta bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan membaca dan pengetahuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.